pekerjaan, dan menghadiri kasus-kasus persidangan dan dukungan Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bekerja di Sialkot selama sekitar 4 tahun, tetapi itu pun beliau lakukan dengan sangat enggan. Akhirnya, atas permintaan tertulis ayahnya, beliau segera mengundurkan diri dan kembali. Dan di bawah perintah ayahnya, beliau mulai mengikuti kasus-kasus pertanahan mereka. Tetapi hati beliau tidak tertarik pada pekerjaan ini, karena beliau sangat patuh kepada orang tuanya. Beliau tidak menolak perintah ayahnya, tetapi hati beliau tidak pernah tertarik pada pekerjaan ini. Orang-orang yang melihat beliau pada masa itu menceritakan bahwa kadang-kadang ketika beliau kembali setelah kalah dalam suatu kasus, maksudnya adalah kasus persidangan, untuk merebut kembali tanah-tanah ayah beliau yang telah dirampas. Wajah beliau menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, dan orang-orang mengira bahwa mungkin beliau telah menang. Ketika ditanya, ternyata beliau telah kalah. Ketika alasannya ditanyakan, beliau menjawab, "Kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini adalah kehendak ilahi, dan dengan berakhirnya kasus ini, saya telah mendapatkan kebebasan dan akan memiliki kesempatan untuk tetap dalam mengingat Allah." Ini adalah masa pergolakan yang aneh bagi beliau. Ayah beliau menginginkan beliau sibuk dengan urusan pertanian dan mengambil pekerjaan, namun beliau membenci kedua hal tersebut. Hari-hari itu, untuk menangani kasus-kasus, beliau tidak pernah membiarkan satu waktu salat pun terlewat. Bahkan beliau selalu menunaikan salat pada waktunya. Dan bahkan selama persidangan pun, beliau tidak membiarkan salat terlewatkan. Suatu kali terjadi bahwa beliau pergi ke pengadilan untuk sebuah kasus penting yang berdampak pada banyak kasus lain, dan jika diputuskan berpihak pada beliau, banyak hak beliau akan terlindungi. Pada saat itu ada kasus penting yang sedang dibahas yang berlangsung lama, dan waktu salat pun tiba. Ketika beliau melihat bahwa hakim masih sibuk dengan kasus tersebut, dan waktu salat semakin sempit, beliau menyerahkan kasus tersebut kepada Allah, dan pergi ke samping untuk berwudu, dan mulai menunaikan salat di bawah naungan pepohonan. Ketika beliau mulai salat, nama beliau dipanggil dari pengadilan, namun beliau tetap tenang melanjutkan salatnya dan sama sekali tidak memperhatikan panggilan tersebut. Ketika beliau selesai salat, beliau yakin bahwa pihak lawan dalam kasus tersebut telah mendapatkan keputusan. Karena peraturan pengadilan menyatakan bahwa ketika salah satu pihak tidak hadir di pengadilan, maka keputusan sepihak akan diberikan kepada pihak lawan. Dengan pemikiran ini, beliau kembali ke pengadilan. Begitu tiba di pengadilan, beliau mengetahui bahwa keputusan kasus tersebut telah dibuat. Namun, karena penting untuk mengetahui keputusan pengadilan, beliau pergi dan bertanya, dan mengetahui bahwa hakim yang merupakan seorang berkebangsaan Inggris telah membuat keputusan hanya berdasarkan dokumen-dokumen dan memberikan keputusan yang menguntungkan beliau. Dengan cara ini, Allah Ta'ala telah menjadi pengacara bagi beliau.